Shading. Di video kali ini kita akan masuk ke bab pertama di mana kita akan berkenalan dengan virtual mesin. Di bab pengenalan virtual mesin ini kita akan belajar mengenai apa itu virtual mesin, kemudian arsitektur yang digunakan dalam virtual mesin, dan juga kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Oke, kita akan memasuki bab pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Di sini teman-teman bisa melihat pada layar teman-teman itu sudah saya siapkan dua buah gambar, di mana gambar ini ialah gambar arsitektur. Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kiri, ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian paling bawah ini terdapat yang namanya hardware, seperti storage, kemudian ada compute, memori, network, dan lain sebagainya. Nah, di atas hardware terinstall OS atau operating system. Kemudian di atas OS ada application. Jadi ibaratkan hardware ini paling bawah ini ialah laptop kita. Nah, misalkan di laptop saya itu terinstall yang namanya OS, di mana saya menggunakan operating system Windows, kemudian di Windows saya terinstall aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kanan, di bagian paling bawah hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, di mana terdapat hardware juga seperti storage, compute, memori, network, dan lain sebagainya. Dan terinstall yang namanya operating system. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor itu, teman-teman bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, tapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Jika teman-teman melihat di sini juga ada yang namanya hardware, storage, ada juga compute, memori, juga ada network, dan lain-lain. Tapi bedanya dengan hardware ini adalah hardware virtual. Jadi virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual mesin. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita dapat hardware, juga kemudian OS, kemudian kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi lain juga. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu arsitektur pada virtual mesin. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan dua buah gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur atau type 1 hypervisor. Kemudian pada type 2 hypervisor itu ada hosted arsitektur. Jadi apa sih bedanya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor dan kita langsung bisa membuat banyak virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur itu hanya hypervisor yang sering digunakan, biasanya ada Proxmox, kemudian ada VMware, ESXi, tapi bedanya ialah jika VMware ESXi berbayar, kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Kemudian kita masuk ke type 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS, di mana di atas OS baru kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware, cuman ini VMware Work version dan juga VirtualBox sama seperti sebelumnya. Setelah teman-teman install yang namanya hypervisor, itu teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual mesin. Dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman. Pada host arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual mesin. Nah, itu biasanya menggunakan host arsitektur. Untuk video kali ini kita akan mencoba download dan menginstal hypervisor. Atau video kali ini kita akan menggunakan type 2 hypervisor.
yaitu host arsitektur, di mana kita akan menginstal hypervisor. Di sini hypervisor yang digunakan itu biasanya atau kebanyakan yaitu ada VirtualBox, juga ada VMware. Di video kali ini kita akan coba mendownload salah satunya yaitu VirtualBox. Ketik aja download VirtualBox. Oke, di sini ketik aja yang download Oracle VM VirtualBox. Bisa scroll sedikit ke bawah. Di sini teman-teman diharuskan memilih OS yang digunakan oleh komputer teman-teman. Jadi misalkan ya, host OS saya itu adalah Windows. Jika teman-teman memakai Mac OS atau Linux, teman-teman bisa sesuai dengan OS teman-teman. Karena host OS saya Windows, saya klik Windows. Nah, di sini langsung bisa kelihatan ya, teman-teman. Tapi saya tidak akan mendownload karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu di sini. Jadi di sini saya sudah mendownload aplikasi VirtualBox yang versi 6.1.30. Oke, lanjut saja ke tahap penginstalan. Langsung next. Nah, ini tempat penyimpanan di mana teman-teman bisa dengan browse di sini. Nah, ini kita langsung next saja ya. Next saja, terus yes, kemudian install. Klik ini. Nah, di sini sudah terinstall aplikasi VirtualBox. Oke, kita klik aja. Nah, ini tampilan awal pada VirtualBox. Bahasan selanjutnya yaitu download dan install hypervisor VMware, di mana hypervisor VMware itu termasuk dalam hypervisor yang sering digunakan dalam hosted arsitektur. Teman-teman bisa klik di pencarian, lalu klik Chrome, dan ketik download VMware. Di sini teman-teman bisa memilih linknya yang paling atas yaitu download VMware Workstation Player. Jika sudah muncul ada tampilan halaman webnya. Kita bisa scroll ke bawah. Jika teman-teman menggunakan HotOS Windows, teman-teman bisa klik yang kiri paling bawah ini. Jika teman-teman menggunakan HotOS Linux, teman-teman bisa pilih yang ini. Karena saya menggunakan HotOS Windows, maka saya klik yang kiri. Oke, klik. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Jika sudah terdownload, kita lanjut menginstalnya di File Explorer. Kemudian cari aplikasi download VMware. Kemudian kita klik aja aplikasinya. Klik ya lagi. Oke, tunggu bentar, lalu kita klik next aja, kemudian next lagi, next, dan install. Oke, di sini udah otomatis terinstall. Oke, kita finish aja ya teman-teman. Nah, di sini sudah langsung ada aplikasinya ya teman-teman. Kita buka aja. Nah, ini tampilan awal pada aplikasi VMware.